Ya, sebelum kita masuk di dalam pokok bahasan teologi Perjanjian Baru berkaitan dengan antropologi, antropologi teologi yang membahas tentang manusia dari sudut pandang teologi, maka kita perlu untuk melihat satu perspektif di mana Allah yang menciptakan manusia ini memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Nah, di dalam pembahasan saya terdahulu, saya sudah memberikan atau memaparkan keunggulan manusia itu yang dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sekarang mari kita lihat keunggulan manusia yang dilihat dari sudut pandang teologi. Nah, keunggulan manusia dalam sudut pandang teologi ini saya akan paparkan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah keunggulan yang dilihat dari sudut pandang ontologis. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang epistemologis manusia. Dan yang ketiga adalah keunggulan manusia yang dipandang dari sudut pandang aksiologi. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam keunggulan manusia yang pertama, yaitu dari sudut pandang ontologis, bahwa manusia ini adalah sebagai citra Allah. Nah, ontologi itu berkaitan dengan hakikat atau keberadaan suatu makhluk. Dalam Alkitab, manusia itu memiliki keunggulan ontologis dibandingkan seluruh makhluk ciptaan lainnya. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Kitab Kejadian menyatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia itu mengandung dimensi unik. Keberadaan manusia mengandung dimensi unik yang tidak diberikan kepada makhluk hidup lainnya. Jadi tidak ada pada tumbuhan, tidak ada pada binatang atau makhluk hidup lainnya. Yaitu partisipasi dalam kodrat moral, rasional, spiritual, dan relasional dengan Allah. Inilah keunggulan manusia, ya, bahwa manusia itu mampu berpartisipasi sebagai makhluk yang memiliki moral, memiliki rasional, dan juga memiliki kehidupan spiritual, yaitu dalam relasinya dengan Sang Pencipta. Berbeda dengan hewan, manusia memiliki roh yang berasal langsung dari Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Inilah keunggulan ontologi manusia. Manusia memiliki roh. Ya, di dalam ilmu psikologi, hewan tidak memiliki roh. Tumbuhan tidak memiliki roh. Hewan memiliki jiwa, tetapi tidak memiliki roh. Manusia memiliki roh yang berasal langsung dari Sang Pencipta. Kejadian 2 ayat 7. Nah, kata Ibrani itu disebut dengan nesamah, yang berarti nafas atau hembusan hidup. Dan ini mengimplikasikan secara teologis bahwa manusia itu menerima kualitas kehidupan yang berasal dari pribadi Allah itu sendiri. Karena Allah yang menghembuskan. Ya, Allah menghembuskan dan manusia menerima roh. Dan ini berarti bahwa manusia menerima kualitas kehidupan yang berasal dari pribadi Allah. Dan ini berarti bahwa secara ontologis manusia tidak hanya bagian dari ciptaan, tetapi juga perwakilan khusus Allah di bumi. Ya, karena itu disebut manusia itu citra Allah. Manusia itu perwakilan khusus Allah di bumi yang diciptakan Allah. Jadi, manusia ini sebagai wakil Allah untuk apa? Untuk memelihara, mengelola, dan menata dunia ini. Kejadian 1 ayat 28 ya. Itulah yang disebut tadi dengan istilah mandat budaya. Nah, teolog seperti Anthony Hoekema itu menjelaskan bahwa imago Dei
ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukanlah sekedar atribut eksternal, tetapi ini menyangkut seluruh eksistensi manusia, rasionalitas, kehendak bebas, moralitas, kapasitas relasinya dengan Allah. Itulah imago Dei. Jadi kemampuan mengoptimalkan rasio, ada kehendak bebas, manusia itu bisa memiliki moral, tahu tentang baik dan jahat, dan memiliki kapasitas dalam hubungannya dengan Sang Pencipta secara metafisik. Nah, inilah keunggulan manusia. Dan nanti di dalam kesempatan berikutnya, saya akan membahas tentang kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia. Bahwa Allah itu menciptakan manusia di dalam keunggulannya. Salah satu apa keunggulannya? Manusia ditanamkan kehendak bebas di dalam hidupnya, dalam dirinya. Nah, dengan demikian bahwa kehebatan manusia ini secara ontologis tidak terletak pada kekuatan fisik atau instingnya saja, tetapi pada statusnya sebagai makhluk spiritual dan makhluk moral yang memiliki kapasitas reflektif dan relasional yang bersumber dari Allah. Jadi kalau manusia itu mempunyai kemampuan refleksi, manusia juga mempunyai kemampuan menciptakan satu relasional baik terhadap sesamanya sebagai makhluk sosial dan juga kepada pencipta, ya, di mana manusia itu memiliki kodrat, ya, dan insting atau naluri menyembah Sang Pencipta. Itu semua bersumber dari Allah. Bersumber dari Allah. Nah, kemudian yang kedua yaitu keunggulan yang dilihat dari sudut pandang epistemologi, di mana keunggulan manusia ini adalah subjek pengetahuan. Nah, kalau kita bicara epistemologi, itu menyangkut bagaimana cara manusia itu memperoleh dan memahami pengetahuan. Nah, dalam hal ini, manusia juga menunjukkan keunikan yang tidak dimiliki makhluk lain. Alkitab menyatakan bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Amsal 2 ayat 6. Dan manusia itu diciptakan untuk mengenal Allah. Yeremia 9 ayat 23-24. Nah, tidak ada makhluk lain dalam ciptaan yang memiliki kapasitas epistemik seperti manusia. Kapasitas epistemologi, epistemik, seperti manusia. Yaitu kemampuan untuk memahami realitas, merumuskan konsep, membangun logika, dan terutama dapat berpikir secara metafisik, di mana manusia dapat menyadari keberadaan Allah yang transenden. Nah, Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 19-20 menyatakan bahwa keberadaan dan sifat-sifat Allah yang kekal itu dapat dikenali oleh manusia melalui ciptaan. Nah, ini berarti bahwa manusia diberikan kapasitas kognitif, ya, kapasitas itu kemampuan berpikir dan juga kemampuan spiritual untuk menyadari bahwa ada pribadi ilahi di balik semua keberadaan dunia ini. Nah, kapasitas epistemik ini mengimplikasikan bahwa manusia ini tidak hanya belajar dari alam, ya, secara experiential, tetapi juga dari wahyu khusus, yaitu firman Allah. Nah, dalam pandangan teologi evangelikal, ini ditegaskan melalui Doctrine of General and Special Revelation bahwa Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan dan secara eksplisit melalui kitab suci. Nah, kehebatan epistemologi manusia adalah bahwa kemampuannya untuk merespon, memahami, mentransformasi pengetahuan itu menjadi kehidupan yang bermakna secara spiritual dan moral. Jadi manusia ini di dalam kemampuannya berpikir, ya, secara rasional dan dapat
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian rupa itu diimbangi dengan kehebatan epistemologinya di dalam memahami, merespon, mentransformasi menjadi mentransformasi pengetahuan-pengetahuan tadi menjadi kehidupan yang bermakna. Nah, itulah sebenarnya salah satu tugas yang diberikan manusia. Manusia diciptakan, diberikan otak, diberikan kemampuan neurologis yang luar biasa. Tujuannya apa? Supaya dengan kemampuannya itu, dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkannya, dengan teknologi yang dikembangkannya, manusia kemudian mampu untuk menata hidupnya, ya, menata kehidupan menjadi jauh lebih bermakna bagi dirinya sendiri, ya, secara jasmani, tetapi juga secara spiritual dan moral. Kemudian yang ketiga, yaitu keunggulan manusia dilihat dari sudut pandang aksiologis, di mana manusia ini sebagai agen etis dan estetis. Nah, aksiologi itu menyangkut nilai dan tujuan. Nah, dalam hal ini manusia diciptakan bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk hidup yang bernilai, bermakna, bertujuan. Jadi manusia bukan sekedar makhluk biologis, tetapi juga makhluk moral dan estetik. Estetik itu indah, ya. Maksudnya begini, kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita terkadang itu bosan, ya, dengan rutinitas dari pagi sampai malam, terus kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Kadang-kadang kita juga perlu refreshing. Kita lihat alam, refreshing, jalan-jalan, kita bisa menikmati keindahan. Nah, itu adalah makhluk estetik. Manusia bisa menikmati keindahan itu. Ya, mendengarkan lagu, lalu bisa menikmati, ya, alunan lagu, nada tinggi, nada rendah, kemudian kompilasi. Kemudian ada manusia juga bisa melihat lukisan, memandang lukisan, lalu kemudian menjadi puas secara batin, ya, batinnya puas, psikologinya jadi tenang. Nah, ini adalah makhluk estetik. Hewan tidak memiliki itu, ya. Hewan tidak memiliki kemampuan secara estetik menikmati keindahan, tidak memiliki itu, apalagi moral. Ya, manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, mana yang berbahaya, ya, mana yang aman. Manusia bisa, dan juga manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan kemampuan rasionya. Inilah yang dimaksudkan keunggulan manusia yang dilihat dari sudut pandang aksiologi. Nah, di dalam Mika pasal 6 ayat 8, Allah menyatakan apa yang baik yang dituntut dari manusia. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, ini adalah bentuk dari kesadaran etis dan tanggung jawab moral yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa hukum terutama itu adalah mengasihi Allah dan sesama. Matius 22 ayat 37-39. Dan ini merupakan bentuk puncak dari nilai hidup manusia. Ya, kemampuan untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hidup dalam relasi kasih. Ini adalah satu nilai yang luar biasa di dalam diri seorang manusia, dalam makhluk hidup. Kalau ada hewan, kita melihat misalnya sekelompok binatang, misalnya sekelompok anjing, sekelompok kera yang hidup di dalam komunitasnya, yang bisa saling menolong, ya. Itu menolongnya itu bukan karena dia bisa berpikir, tetapi menolong yang terjadi,
komunitas atau relasi yang terjadi di dalam satu komunitas kera atau komunitas anjing, komunitas serigala, itu hanya berdasarkan insting, ya, bukan karena berpikir secara rasional. Berbeda dengan manusia, di dalam hidupnya manusia itu bisa berelasi, ya, bisa mengajak orang untuk menyanyi bersama, ya, bisa mengajak orang untuk membangun rumah, bisa mengajak orang untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Nah, ini adalah satu komunikasi, satu relasi yang terjadi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dan terlebih lagi, ada nilai moral yang hadir di dalam relasi tersebut. Gitu. Beda dengan binatang. Binatang tidak memiliki kemampuan untuk menegakkan moralitas di dalam dirinya. Hanya manusia. Jadi tidak ada hewan atau makhluk lain yang bisa memilih untuk mengasihi atau berkorban secara sadar seperti manusia. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi agen moral yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada binatang yang berperilaku seperti seolah-olah ya, seperti manusia, itu bukan oleh karena binatang itu memiliki moral atau memiliki pikiran sehingga dia mampu berpikir secara rasional. Tetapi semua yang dilakukan oleh binatang itu semata-mata hanya insting. Nah, selain itu, manusia juga memiliki kepekaan estetis. Ya, kemampuan untuk mencipta, menghargai keindahan seperti yang tampak di dalam seni, musik, puisi, dan ini mencerminkan satu sisi kreatif dari Allah Sang Pencipta yang menciptakan dunia ini dengan penuh keteraturan dan keindahan. Mazmur 19 ayat 1-4. Oleh sebab itu, secara aksiologis, manusia ini diciptakan untuk mengembangkan nilai-nilai ilahi di dalam dunia ini dan memuliakan Allah dengan seluruh kehidupannya. Jadi, manusia dalam pandangan teologi evangelikal itu bukanlah sekedar makhluk cerdas atau makhluk biologis yang unggul. Kehebatannya itu juga terletak pada hakikat ontologisnya sebagai gambar Allah, kemampuan epistemologinya untuk mengenal dan memahami Allah serta ciptaan, dan tugas aksiologinya untuk hidup di dalam nilai-nilai moral dan spiritual yang merefleksikan karakter Sang Pencipta. Kenapa? Karena kita ini sekali lagi diciptakan sebagai citra Allah, wakil Allah untuk mengelola bumi ini. Dengan demikian, hanya manusia yang memiliki kapasitas eksistensial untuk berelasi dengan Allah dan bertanggung jawab atas dunia yang dipercayakan Allah kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan kehidupan ini. Ya, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hal ini kita bisa melihat buktinya di zaman kita sekarang. Betapa luar biasa perkembangan ilmu dan teknologi ini. Dan kadang-kadang kita itu sampai enggak habis pikir ya tentang kemajuan teknologi. Bahkan kemajuan teknologi itu kadang-kadang sudah di luar nalar. Contohnya apa? Nah, di dalam ilmu sains dikembangkan satu teknologi di mana sedang dipikirkan bagaimana caranya jiwa manusia itu dapat tersimpan di dalam chips komputer. Maksudnya begini, ilmu pengetahuan sekarang, ya para ilmuwan sedang mencoba untuk mensaving atau menyimpan jiwa manusia di dalam satu chips komputer. Tujuannya apa? Kalau nanti manusia ini mati, maka jiwanya itu akan bisa ditanamkan di otak bayi yang baru lahir. Dan nanti bayi yang lahir itu akan memiliki karakter, akan memiliki temperamen, memiliki kebiasaan, memiliki pola berpikir dan pola hidup
dan memiliki budaya serta filosofi hidup seperti kita. Jadi kalau sekarang saya membayar sejumlah uang, lalu jiwa saya itu direkam di dalam chips komputer, dan nanti ketika chips itu ditanamkan kepada seorang bayi, maka bayi itu akan menjadi saya. Walaupun tubuhnya bukan tubuh saya, tubuhnya tubuh bayi, tapi jiwanya adalah jiwa saya. Sampai sebegitu cara manusia itu mencoba untuk mengoptimalkan dirinya, ya, mengembangkan dirinya sedemikian rupa. Dan manusia memiliki kemampuan itu. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar. Kemampuan berpikirnya itu dahsyat. Apalagi sekarang semuanya di zaman robot. Wah, itu luar biasa. Sekarang di zaman AI, pendeta-pendeta sudah lebih santai hidupnya. Di beberapa gereja di Jerman, itu sekarang kalau hari Minggu itu yang berkhotbah AI. Yang berkhotbah AI. Jadi nanti di kemudian hari akan dikembangkan robot-robot serupa manusia yang ditanamkan AI. Jadi nanti robot-robot ini dalam bentuk manusia, dia akan berpikir, berperasaan, beremosi seperti manusia layaknya dan dapat berkomunikasi. Dan dahsyatnya, di dalam dirinya, di dalam diri robot itu ditanamkan artificial intelligence. Dan kalau artificial intelligence-nya itu adalah seorang teolog, itu tidak perlu lagi dosen-dosen teologi. Semua pakai AI semua. Jadi di Jerman di beberapa gereja itu sudah pakai AI. Untuk pastoral counseling, untuk khotbah, dan lain sebagainya, sudah pakai AI. Nah itulah ya kemampuan dahsyatnya manusia. Dan kalau manusia ini tidak hidup di dalam Tuhan, kita bisa bayangkan bumi ini, dunia ini akan dibawa kemana. Jika orang-orang yang ada di dalam bumi ini tidak memiliki Kristus di dalam hati. Ya, tapi puji Tuhan, ya, kita ini adalah remnant. Remnant ini adalah orang-orang tersisa, bahwa memang banyak manusia yang ada di bumi ini, tetapi tidak semua dipanggil dan dipilih. Dan kita ini adalah manusia-manusia sisa. Orang-orang yang dalam jumlah yang kecil, tetapi itulah yang dipanggil dan dipilih Allah untuk ikut ambil bagian, berkontribusi secara positif, ya, menggarami dunia ini. Ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan.